Perkenalkan, nama saya Aris Utama Arsa, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 0505099247. Di tugas kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sebuah website stok, tapi menggunakan Vue.js. Saya ada 6 file. Yang pertama ada style.css, stockapp.js, Java tracking app.js, index HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa aja fungsi-fungsi yang ada di file stok app.js. Stok app.js ini sebenarnya udah diberi ketika sebagai data dummy oleh pihak kampus. Saya akan coba jelaskan cara penggunaan Vue di dalam file ini. Oke, file pertama yang akan kita kerjakan itu adalah stok app.js. Di sini kita akan deklarasikan kalau JS kita menggunakan Vue.js dengan menambahkan elemen yaitu app. Tapi di sini wajib menggunakan ID sebagai unik dari apa yang akan kita panggil gitu. Lalu app ini kita akan kirim kemana? Yaitu kita akan kirim ke stock.html dan tracking.html. Di sini ID app itu akan ngebungkus semua wrapper yang ada di tampilan maupun yang ada di tampilan di tracking.html-nya. Lalu, kita deklarasikan juga data, yaitu array of object yang berisi UPBJJ list, itu ada di Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Nah, di sini nanti akan berpengaruh ke filter dan data-data kita, kayak gitu. Lalu ketika data ini sudah dipilih, saya juga buatkan fungsi untuk menambahkan kategori list, itu adalah MK wajib, MK pilihan, praktikum, dan problem based. Lalu data ketiganya itu adalah stok, ya array of object lagi. Di sini ada kode, judul, kategori, UP, BJJ sampai catatan HTML. Ini nanti akan sebagai datanya, data di table maupun data searching kita untuk halaman stok dan tracking tadi. Di sini ada sekitar 5 data dummy-nya. Nah, lanjut, setelah datanya ada, kita akan membuat filter dan short-nya. Jadi filter dan short ini bisa dibilang kita ingin filter, misalkan kita mau di Jakarta, Makassar, Denpasar, Padang, kayak gitu. Nah, untuk short ini ya bisa jadi kayak misalkan ascending, descending, itu akan disimpan di sort by-nya. Lalu ada form add dan atau edit. Nah, ini adalah form add atau edit. Kita akan deklarasiin lagi nih. Ada sebuah field unique yaitu show at form itu kan false. Nah, kalau misalkan dia belum diedit maka kan false. Kalau misalkan dia udah diedit maka ini akan jadi true. Nah, di true kayak gitu. Lalu di sini ada edit index -1. Ini maksudnya adalah berarti template atau ya template kita ini belum ada atau sedang tidak diedit. Nanti kalau misalkan kita sedang edit, maka secara komputer akan membuat dia menjadi satu atau plus satu. Ini adalah edit itemnya. Edit item ini akan menyimpan data-data ininya, data-data yang akan kita edit. Nah, di sini kita deklarasikan lagi itu new item. Nah, inilah tadi ada kode, judul, sampai catatan HTML. Ini akan berkesinambungan dengan data yang ada di atas. Lalu di sini kita deklarasikan error juga. Kalau ada error, kita akan lempar error nantinya. Di bawah ada yang namanya computed. Ya, ini adalah bisa dibilang kalau di JS biasa itu adalah function-functionnya. Di sini ada function available kategori. Nah, di sini akan kita cek nih filter UPBJJ. Kalau misalkan dia kosong, maka akan langsung nge-return dari kategori listnya. Kalau misalkan ada datanya, nah maka kita akan pilih nih, pilih UPJJ apa nantinya. Nanti setelah kita pilih, maka itemnya akan ke mapping atau mapping itu bisa dibilang kita list nih. Misalkan filter UPJJ itu di Jakarta, Makassar atau apa, nanti bakal sesuai dengan itu. Oke, selanjutnya adalah filter stop. Ya, kita tampung dulu let result. Jadi kita akan tampung dalam konstanta yang namanya result, itu diambil dari this stop. Di sini itu bakalan jadi bisa dibilang data apa yang kita ambil kayak itu. Yaitu datanya adalah data stock. Ntar.
Di filter ini kita juga bisa filter tadi ini berdasarkan UT daerah, daerah mana. Ya, karena kalau misalnya kita balik lagi di data itu, data-data dari UPJJ list ini itu dia adalah daerah mana yang setelah terdaftar di UT-nya seperti itu. Ya, ini masih sama. Kita cek adalah apakah UPBJJ-nya yang dipilih yang mana. Nanti ketika sudah kita pilih, baru kita bakalan return dia ke dalam new kategori di UPJJ tadi. Ini adalah spread condition, titik-titik new. Jadi, bisa dibilang data pertama, kalau misalkan kita tambahkan data baru, data pertamanya tidak akan hilang. Jadi, akan menambahkan di data yang baru. Kalau misalkan dia hanya new seperti ini, maka itu datanya yang lama akan ketimpa. Terus ada filter stock. Ya, filter stock ini bisa dibilang kita simpan juga dalam result. Nah, kita ambil lagi di stoknya, stok yang mana seperti itu. Setelah kita pilih stok yang mana, kita bakal filter lagi berdasarkan UT daerahnya. Jadi, kita akan cek nih, baik itu kategori, stok, terus nanti ada ini stok yang menipis atau apa nama judulnya, itu kita akan cek dulu nih dia di daerah mana, kategori apa, terus baru kita bisa cek ini tuh datanya udah menipis atau kosong atau belum kayak gitu. Nah, ini kan ngecek nih item dot quantity apabila lebih kecil dari item safety berarti bisa dibilang akan nge-return 0 kayak gitu. Lalu ada sorting, ya ini sorting yang saya bilang tadi ascending descending. Jadi biar bisa kita urutkan nantinya. Misalkan ascending berarti A sampai Z, kalau descending Z sampai A kayak gitu. Nah, terus ada watcher dengan tulisan watch. Nah, ini ketika kita udah nge-search semua tadi, kita searching lah. Misalkan dia dari UT Jakarta, kategori listnya itu misalkan MK wajib atau mata kuliah wajib. Nah, ketika kita sudah search atau klik button search, maka kita akan membuatkan function untuk merubah kategorinya yang kita panggil kayak gitu. Nah, ini kan new apa value itu tidak sama dengan old value. Itu adalah perbandingannya ya untuk di JavaScript sendiri. Terus ada watcher yang kedua, itu untuk monitoring perubahan stok yang warning. Ya, ini kita kayak handler new stock, konstanta stok kritis kita bakalan simpan lagi ke dalam new stock yang baru sebagai parameter, lalu kita filter. Kita filter item mana yang kuantitinya kosong atau item quantity lebih kecil dari safety gitu. Ini perbandingan matematika. Kalau misalkan dia benar dan salah, berarti itu salah. Kalau benar-benar itu benar, salah benar itu salah, salah salah itu salah. Tapi kalau misalkan dia atau gini, ya kita kebalikannya kayak gitu. Ini kita bikinkan console log. Kalau stoknya warning, ya, ini kita bakalan ini simpan di dalam stok kritis yang kita simpan dalam konstanta tadi. Lalu kita for each. For each ini adalah nge-mapping itemnya kayak gitu. Jadi dapatlah kita console log tadi. Kalau misalkan sudah, kita ada fungsi namanya deep true kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada metode baru. Nah, ini adalah format dari rupiah gitu ya. Format rupiah. Di sini format rupiah itu kita simpan dalam angka, ya udah angka to string. Nah, ini sama seperti tugas pertama, ini adalah regex. Jadi ini adalah untuk rupiahnya jadi format. Jadi kalau misalkan RP jadi ada RP-nya seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah get status stock. Ya, ini hampir sama dengan yang rupiah. Kita tampung lagi dalam method get status adalah status text. Itu adalah kuantitinya 0, kalau kuantiti 0 berarti dia datanya akan kosong. Kalau kuantitinya lebih kecil dari safety, jadi bakal menipis. Tapi kalau misalkan semua function ini tidak ada, maka akan secara default return aman kayak gitu. Sama juga dengan get status class, kita cek lagi kalau misalkan dia 0, status kosong. Kalau dia kurang dari item.safety, itu bakal statusnya menipis. Kalau misalkan aman, semua return status aman.
Nah, ini setelah kita semua melakukan sebuah filter, hal pertama yang wajib kita lakukan adalah eh, menghapus filter yang udah kita catat sebelumnya. Jadi ketika filter sudah selesai, data-datanya reset dari awal. Ya, ini validasi form. Kita tambahin dia dalam error, itu objek, is validnya kita bikin true dulu. Jadi kan kalau misalkan kita membuat sebuah function, ya kita tuh harus bikin tes yang namanya true dulu, benar dulu. Ketika nanti ada kesalahan, baru kita buatkan di dalam sebuah, kita simpan tampung dalam sebuah false kayak gitu. Ya, ini ya kalau kode tidak boleh kosong, berarti kan invalidnya jadi false. Ya, ini terus ada juga format kode harus 4 kapital plus 4 angka. Nah, ini regexnya ada 4, 4 juga untuk angkanya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan secara tampilan nanti akan saya demokan untuk di file HTML-nya. Ini validasi judul. Ya, validasi judul ini bisa dibilang judul itu minimal harus 5. Kalau enggak ya akan munculkan error dot judulnya. Ini validasi angka, sorry, harga. Jadi itu ada minimal 0, jadi tidak bisa minus minus 1, minus 2, dan minus seterusnya. Karena ini adalah minimal angkanya, harga itu harus 0. Nah, ini bisa dibilang metode untuk menambahkan bahan ajaran baru gitu. Nah, di sini kita bikin this validate form. Kita akan cek dulu formnya dengan this new item. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah file baru, maka kita akan push dia. Push itu fungsi JavaScript-nya adalah menambahkan ke dalam separator this.newItem. Balik lagi saya jelaskan, kalau ada separator this.newItem, contoh misalkan item satu adalah air, lalu ada gula gitu. Nah, ini kalau misalkan this item, kita tambahin nih, misalkan ada teh, maka dia akan bertambah di belakangnya. Tapi kalau misalkan hanya this seperti ini, otomatis air gula ini jadi kehapus dan jadi ketimpa dengan tehnya aja, kayak gitu. Oke, kalau udah kita tambahkan alertnya, terus reset form agar jadi nol lagi. Nah, kalau udah ya show add formnya jadi false dan itu maksudnya pop-upnya kembali nggak ada kayak gitu. Terus ini reset form add-nya, ya ini reset lagi semuanya. Karena kalau menambahkan sesuatu kita harus ngeriset lagi ya ketika datanya sudah berhasil ditambahkan. Nah, kalau ini edit, edit index itu sama dengan index. Kenapa? Kita harus ngecek nih. Kalau misalkan data kita punya data tadi ada air, gula, gitu ya, air gula sama teh. Kalau kita mau ngedit, itu berarti harus ada edit di antara tiga item ini. Kalau misalkan kita editnya misalkan kopi, ya itu nggak nyambung karena data pertamanya nggak ada. Makanya di sini ada validate dulu nih itemnya, item code-nya adakah dengan item edited item.code kayak gitu. Ya, kalau udah, ya ini minus satu tadi. Minus satu tuh berarti false ya. Kalau original indexnya tidak sama dengan false, berarti ya, kita akan set dia ke dalam ini ya, ke dalam stock original index dengan separator tadi, edited item. Ya, ini untuk nge-cancelnya. Kalau misalkan kita nge-cancel edit atau add, ya kita bakalan nge-close dari pop-up-nya. File selanjutnya yang akan kita bahas dan yang akan saya jelaskan itu tracking app.js. Eh, sama seperti di stock app tracking app ini, kita akan simpan juga atau akan tampung elemennya ke dalam app, id app, yang mana itu akan kita panggil di tracking.html. Di sini, ya di sini bisa dibilang data dummy-nya atau data ini nanti akan mencakup dalam pengiriman list dengan kodenya sekian-sekian dengan namanya regular ada yang 3 sampai 4 hari atau express 1 sampai 2 hari. Lalu ada paket nih, ada data paket. Data paket adalah array of object. Ya, ada dua array yang kita simpan dalam sebuah objek. Itu sebagai fieldnya itu ada kode, nama, isi, dan harga. Lalu ada data tracking. Nah, data tracking ini bisa dibilang di sini saya akan punya satu data itu DO 2025-001.
Nah, isinya ada NIM, nama, status, ekspedisi, tanggal pengiriman, paket, total, lalu ada perjalanan. Perjalanan ini balik lagi dia adalah array of object karena di perjalanan nanti sama kayak status kita misalkan pesan sebuah online gitu kan. Jadi ada ya misalkan sudah diantar, terus diteruskan ke kantor tujuan, terus sudah sampai di mana gitu, terus menerimanya di loket apa. Nah, ini array object. Terus ada new DO, ya new DO ini data order ya. Jadi ini ada form data. Jadi selain list aja, kita juga bisa membuat function namanya function untuk menambahkan DO tadi. Nah, balik lagi di sini pasti ada name, nama, ekspedisi, paket, kode, dan tanggal kirim. Nanti nanti tanggal kirim ini akan diisi langsung oleh ini ya life cycle-nya mounted gitu. Nah, kalau misalkan ini function ini tidak jalan, maka akan kita keluarkan respon errornya. Ya, ini ada function atau metode. Metode pertama itu adalah generate nomor DO. Di sini kita tampung dulu const year itu sama dengan new date. Date hari ini titik dot get full year. Jadi bisa dibilang ini untuk apa ya? Untuk field untuk kita menampung tahun berapa ini gitu. Gitu. Lalu kita akan cek nih existingnya. Existingnya kalau misalkan object.queueDistracking, nah kita akan ngefilter, filter key-nya itu start with DO year. Nah, year itu dapat dari ini. Jadi nanti result-nya bisa bilang DO 2025 kayak gitu karena sekarang tahun 2025. Lalu ada kita mapping juga parse in. Parse in itu eh, kita convert convert string ke number kayak gitu. Jadi ada splitnya. Split itu ya bisa dibilang split string dengan delimiternya apa ini namanya garis tengah gitu apa? Ya itu. Lalu ya kita simpan dia ke dalam nilai satu itu adalah ambil dari part kedua nomornya kayak gitu. Kalau short ini A lebih besar sama dengan B dikurang satu ini adalah untuk sortingnya. Jadi bisa ascending, descending kayak gitu. Terus ada kita tampung lagi dari semua fungsi tadi kita tampung ke dalam next number. Nah, next number ini diambil dari existing number dot length. Kita cek nih panjangnya berapa. Kalau lebih dari satu, maka akan kita bikin existing number array pertama. Ini array 0 ini berarti array pertama ditambah satu bagi satu gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan ada existingnya udah ada gitu ya, existing udah ada, berarti nomor selanjutnya itu akan kita tambahkan satu. Tuh. Terus, nah ini kita akan return. Jadi namanya nanti adalah DO tahun 2025 strip, terus kita tambahkan string next number. Nah, berarti tadi ini kan 0001 karena yang pertama itu udah ada. Kayak gitu. Kenapa 001? Karena kita start itu ada di 4 digit ini. Pet start 4 digit. Dimulai dari array 0. Oke. Terus ada select paket. Ini kita untuk metode select paket. Ya, balik lagi ya dengan function. Sebenarnya kita kalau mengerjakan sesuatu, kita harus cek dulu nih defaultnya. Ini kalau this new do.packet itu tidak ada atau bernilai false, maka kita akan langsung nge-return semuanya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada, maksudnya kalau misalkan itemnya itu masih match dan kondisinya, ya kita akan nge-return nomor DO objek yang baru nantinya seperti itu. Terus ada total harga otomatis dari paket ini dari secara functionnya. Total harga return di select paket. Ya kita cek nih namanya itinerary testing. Bisa pakai if else ini itinerary juga bisa kita cek di selected packet harga kalau misalkan dia return select paketnya true maka ngambil dari this selected paket harga kalau misalkan false berarti dia nol itu terus ya ini validasi form ya bisa jadi di sini adalah mandatory semua jadi tidak boleh nol terus ada watchernya watcher pertama itu watcher itu sebagai actionnya yang pertama itu monitor perubahan paket gitu. Jadi kita cek dulu nih Postnated property dengan string notation ya kayak gitu. Jadi kita cek new value-nya itu
Kalau misalkan dia tidak sama dengan old value dan new value sama dengan string kosong, maka kita akan tampung dia ke dalam paket yang isinya adalah paket kita cari nih. P ini bisa dibilang sebagai mapping kita ya. Ini bebas mau boleh P, mau boleh A, itu terserah. Yang penting nanti bakalan sama gitu. Dot code eh, sama dengan new value kayak gitu. Di sini saya sebagai ini sebagai debug aja saya tambahkan console log di bawahnya. Terus ada tracking juga, state count. Ya ini sebenarnya hampir sama dengan atas fungsinya. Jadi kita akan hitung count jumlah dari DO-nya. Terus yang ada object.values ini, nah itu untuk apa ya? Get semua value data dari ini ya, data DO-nya. Setelah semua kita ambil, baru kita for each. Nah, for each itu sama dengan mapping ya. Jadi kita for each, jadi datanya kita tampilkan semua gitu. Terus ada method get current data, current date. Ya, ini sama yang tadi ada get full year untuk dapetin tahun berapa sekarang, today, new date itu untuk tanggal berapa sekarang, month-nya juga, tapi bedanya kalau month ini dia kan get bulan nih 0 sampai 11 plus 1 kayak gitu. Nah, nanti kalau red returnnya ya udah nanti ada tahun, bulan sama hari. Jadi nanti formatnya ya misalkan sekarang 2025 bulan 11 tanggal 16. Terus ada format rupiah, ya ini balik lagi ke regex juga ya. Jadi format number dengan titik pemisahan ribuannya, seperti itu. Lalu ada format tanggal, ya format tanggal itu kita tampung dalam option dengan year-nya numberic, month-nya long, day-nya numberic. Jadi ketika udah dapat, kita simpan ke dalam new date dengan properti tanggal dot to local date string. Itu bisa dibilang format date sesuai dengan location yang kita sedang berada kayak gitu. Kalau misalkan location kita ya berarti dengan jam yang sama. Kalau misalkan nanti locationnya dari Singapura mungkin pasti bakal ditambahkan sejam kayak gitu. Ini tergantung server mana atau bukan server ya, tergantung date mana atau tanggal mana yang kita pakai. Terus ada get status batch kelas. Nah, ini nanti batch itu kayak misalkan nanti ada batch ya, kayak misalkan dia diterima, status progress, status warning kayak gitu. Nah, tapi kalau defaultnya adalah status default. Ini kita validate lagi, kita tampung errornya dalam sebuah objek, terus is validnya kita jadikan true gitu. Nah, jadi kita akan cek nih validasi name-nya, validasi namanya, kayak gitu. Kalau name itu sendiri berarti ya ini kan regex lagi, berarti ya name harus 9 sampai 10 digit. Ini kan 9, 10 kayak gitu. Terus ada new do.nama.trim.length gitu. Itu bisa dibilang ini kalau nama tuh tidak boleh kurang dari 3 gitu. Contoh nama saya kan Aris, jadi ada 4 gitu kan. Tapi kalau misalkan nama saya AR doang berarti nggak bisa kayak gitu. Bahkan di sini Ari doang juga nggak bisa karena di sini length lebih kecil dari 3 bukan lebih kecil sama dengan kayak gitu. Jadi minimal ada 4 gitu. Oke, terus tambah delivery order. Nah, kita validate dulu nih. Kalau misalkan dia gagal, dia bakal langsung return. Jadi tidak ada, jadi fungsi di bawah tidak akan dijalankan kalau kalau misalkan validate DO form-nya itu error. Terus ya kita generate nomor DO-nya, just generate. Kita generate ini bisa dibilang random ya, nanti generate-nya gimana. Terus ada select paket yang dipilih, gitu ya. Jadi ya kita akan cek nih kode ini itu udah ada di DB kita atau belum. Kalau misalkan belum ya kita bakalan simpen dia ke dalam new do.paket kode kayak gitu. Nah, ini hampir hampir sama buat datanya. Nih, kalau nim kita panggil kalau ini kan buat data baru, jadi kita bakalan simpen nih nim itu ke dalam new do apa, nama tuh new do nama. Terus kalau ini status, status itu kan tadi ada 3, ada pending, ini ada pending, ada dalam perjalanan, ada terkirim. Jadi di sini karena dia adalah eh, array yang bisa dipilih, jadi kita bikin aja defaultnya pending kayak gitu. Kalau default pending,
Berarti di awal kita akan nge-return statusnya itu status warning yang isinya pending kayak gitu. Ya, ini sama. Ini juga sama. Kalau misalkan data trackingnya udah selesai, kita akan set dia ke dalam disk tracking nomor DO yang terbaru adalah new tracking datanya. Nah, ini kalau misalkan kita over, nanti new tracking data tuh ada nilainya NIM, nama, status, sama perjalanan kayak gitu. Terus reset DO form ini penting. Eh, karena setiap sebuah fungsi kita menambahkan atau mengedit, data yang setelah kita tambahkan itu harus kita clear kayak gitu. Jadi tidak, kalau mau nambah lagi berarti formnya bakalan kosong. Ya, ini untuk mounted untuk tanggal, get default tanggal ya, itu kita bisa dibilang tanggal kirimnya itu get currency date yang sekarang. Oke, file selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah HTML. Jadi di sini HTML tuh bisa dibilang ada apa yang akan kita tampilkan di depan website nantinya. Kalau di index ya itu bisa dibilang ini nanti ada dua kolom, udah ada dua kolom, ya, tinggal index, ada stok bahan ajar, ada tracking delivery order kayak gitu. Nah, di sini kita pakai href ya anchornya. Di dalam stok ya dalam stok tampilannya kan seperti ini. Di codingan mungkin saya tidak akan menjelaskan secara banyak karena ini adalah HTML biasa yang bedakan kalau pakai file apa kalau pakai view untuk nge-mappingnya kita harus pakai dulu view model. View modelnya apa? Filter UPBJJ. Dapat dari yang ini. Di file stock kita cari aja. Nah, ini ada filternya yang akan kita pakai. Eh, sorry. Terus ada ini value-nya. Value itu dari yang ini nih, semua OT daerah gitu kan, ini default value-nya. Nah, nanti kita akan nge-mapping dengan cara v-for. Kalau kalau pakai view itu pasti bakalan sintaksnya itu adalah v-for. UP UP UPBJJ itu diambil dari listnya UPJ JJ list yang di model ini. Oh, sorry, yang ada di API tadi. Lalu kita bikin key-nya, ini unique key aja. Sebenarnya tidak error, tapi ketika kita menjalankan sebuah codingan, pasti bakal warning nantinya dan akan takut akan ada error ketika run build ya, sebuah aplikasi. Nah, value-nya UP BJJ. Nah, di sini akan kita mapping dia. Jadi bisa dibilang ini dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar ini adalah hasil mappingan. Kayak gitu. Nah, ini sama nih semuanya. Eh, saya akan skip aja karena fungsinya akan sama. Bedanya di sini, kalau button, dia harus ada, ini ya, harus ada eh, bukan pagar, apa, add click gitu. Jadi, ini adalah sintaks dari Vue.js-nya. Oke, kita coba langsung aja ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan pertama yang tadi saya bikin ada badge ya. Badge ini untuk aman, ini untuk menipis yang warna orange kayak gitu. Kita ada sekitar 4 data. Nah, di sini kita bisa filter. Dia misalkan itu mau di Jakarta aja. Nih, perhatikan. Filter pertama itu tidak ada MK-nya atau tidak ada nih kategori MK, kategori mata kuliah. Jadi, di functionnya itu ini akan muncul ketika saya klik dulu nih mau di daerah mana. Ya, ini misalkan MK wajib. Nah, ini MK wajib ya kategori dua-duanya. Kalau misalkan semua kategori, nah berarti coba semua UT daerah. Nah, ini ya, semua kategori muncul. Nah, kalau urutkan, misalkan judul nih A sampai Z, kita cari tabel judul. Nah, ini ada biologi umum. Jadi kan ada B, D, P, P kayak gitu. Kalau misalkan kita mau dari harga murah ke mahal, kita juga bisa harga nih dari 55.000 sampai dengan 80.000. Ya, ini untuk reset filternya. Nah, inilah fungsinya untuk agar apa yang kita searching, nih seperti ini, ya kita searching, nah kita jadi bisa ngeriset. Jadi sekali klik semua datanya akan ke reset. Ini ada tombol tambah baru, ya ini saya bikin collapse ya. Jadi bisa buka tutup. Contoh,
Di sini apa kode MK-nya Aris 345. Kita contoh aja dulu, nanti pasti bakal error. Terus mata kuliahnya informatika, kategorinya MK wajib, daerahnya Padang, lokasi raknya misalkan R1, eh, A1, harganya di sini misalkan 120.000, jumlah stoknya ada 4, safety stoknya 3. Catatan tidak perlu, ini opsional. Kita simpan. Lihat, mohon periksa kembali form inputan. Nah, ini langsung ada validate. Format kode harus 4 kapital 4 angka. Jadi kita bisa ganti 3456. Kita simpan. Bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita cek. Nah, ini datanya udah ada di paling bawah. Untuk ngeditnya juga bisa langsung, misalkan dia bukan jadi MK wajib tapi jadi praktikum. Kita save. Ya, data berhasil diupdate. Oke, jadi praktikum. Ya, seperti itu untuk editnya. Oke, udah di halaman stop. Kita coba di tracking. Nah, halaman tracking ini, yang saya bilang, nomor DO itu akan ke-generate secara otomatis. Tadi di sini kan udah ada 001. Nah, sekarang udah jadi 002 kayak gitu. Jadi plus 1 tadi adalah menambahkan agar nomor DO itu tidak bentrok. NIM-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nama mahasiswanya Aris. Pilih ekspedisinya yang Express. Pilih paketnya, ya paket IPA dasar mungkin. Nah, ini langsung muncul detail paketnya. Ya, total harganya juga, terus tanggal kirimnya ya udah tinggal hari ini. Kita simpan, ya data delivery ini berhasil dibuat. Nah, jadi di listnya udah ada 2025-002. Nah, untuk membuktikan function saya berjalan atau tidak, otomatis di sini nomor DO-nya akan jadi 003 karena dua udah dipakai kayak gitu. Ya, misalkan kita isi, misalkan ya, kita isi, kita akan coba tes untuk yang reset formnya. Misalkan dikirimnya tanggal 18. Nah, kita reset, akan balik lagi. Seperti itu. Terima kasih.